Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan 11. Perikop ini menceritakan kisah beratnya penderitaan dan pergumulan kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam perjalanannya memberitakan Injil. Paulus menerima penolakan yang begitu hebat dari orang-orang Yahudi yang resah terhadap pengajaran tentang Kristus. Dengan marahnya mereka mengatakan di dalam pasal yang sebelumnya, yaitu di pasal 22 ayat 22. Orang seperti ini sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita enyahkan saja orang ini dari muka bumi. Bisa kita bayangkan betapa hebatnya tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Tanpa mata yang memandang kepada Kristus, maka tidak mungkin memiliki kekuatan dan keberanian untuk menapaki hari-hari ke depan di dalam pelayanannya. Tercatat di dalam pasal 23 ayat ke-11. Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan meyakinkan Rasul Paulus bahwa dia akan terus melangkah memberitakan Injil, bahkan sampai ke Roma. Kristus dan kuasa kebangkitannya itulah yang menjadi pusat dari pemberitaan Paulus yang akan melindungi dan menyertainya. Melalui perikop ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita bergereja. Setiap kita yang sudah menerima anugerah Allah, bagaimana respon kita terhadap anugerah Allah? Tentunya tidak mungkin kalau kita sudah memiliki anugerah Allah itu, kita tidak memiliki kerinduan untuk memberi diri untuk melayani Tuhan. Namun sejauh ini, apakah kita sudah melakukannya? Sekalipun banyak sekali tantangan atau mungkin keterbatasan yang kita hadapi. Tantangan atau kesulitan yang kita hadapi tentunya tidak seberat apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Namun hari-hari ini, berapa banyak di antara kita yang lebih tertarik kepada kenyamanan duniawi daripada melakukan kegiatan kerohanian atau melayani Tuhan. Kesibukan kerja atau rutinitas sehari-hari, atau mungkin hobi kita, atau bahkan kebiasaan hidup di dalam zona nyaman, semua itu yang mendominasi waktu kita, sehingga menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Mari setiap kita mengevaluasi diri kita. Yang pertama, bagaimana respon kita terhadap anugerah Allah yang sudah kita terima? Apakah kita memiliki respon yang baik terhadap anugerah Allah itu, sehingga membawa kita untuk hidup lahir baru, sehingga kita juga memiliki kerinduan untuk mengalami pertumbuhan rohani dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Yang kedua, apakah pelayanan yang sudah kita lakukan itu hanya sekedar kegiatan agamawi yang rutin, atau benar-benar pelayanan yang sejati, yang berpusat kepada Kristus dengan motivasi yang benar berdasarkan kasih kepada Kristus? Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka tantangan atau kesulitan atau keterbatasan yang ada itu pasti menjadi penghambat bagi kita. Tetapi kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus oleh kuasa kebangkitan Kristus, pasti kita dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam pelayanan kita di dalam gereja. Semoga renungan pagi hari ini merefresh kita semua tentang pentingnya respon kita terhadap anugerah Allah di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Sekalipun banyak sekali tantangan atau hambatan atau keterbatasan yang kita hadapi, tetapi kita harus terus maju. Semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita.